Chapter 1109, Rencana. Aliran ki berwarna abu-abu aneh dan api berwarna emas diam-diam bertabrakan di mana kedua tangan mereka melakukan kontak. Namun, tidak ada suara nyaring yang muncul. Keduanya diam-diam berbaur. Suara mendesis dan riak energi meletus dari titik kontak. Perubahan mendadak yang tiba-tiba ini menyebabkan pria tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan ingin campur tangan. Namun, dia berhenti setelah ragu-ragu. Tatapannya hati-hati menyapu dokter peri kecil dan kejutan melintas di matanya. Penampilan dan perilakunya tidak kalah bahkan dari Sun Er. Selain itu, hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan dokter peri kecil. Seperti elit muda Do Zun memang cukup mengejutkan. Apa yang baik tentang anak kecil ini? Dia memiliki banyak wanita luar biasa di sampingnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Petik 1. Xiao Yan di samping juga mengalami perubahan ekspresi karena pertempuran mendadak antara dokter peri kecil dan Sun Er. Dia buru-buru mengulurkan tangannya. Ketika dia dengan paksa menarik kedua wanita itu terpisah, tangan yang seperti giok, yang telah bersama-sama, mundur dengan lembut. Aliran Do Qi berwarna abu-abu dan api berwarna emas dengan cepat tersebar. Aku sudah lama mendengar bahwa itu Little Fairy Doctor Jie Jie, kakak perempuan. Wu Full Poison Body sangat kuat. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang yang telah kita jumpai. Namun, terima kasih telah merawat Xiao Yan GG selama periode waktu ini. Sun Er dengan lembut mundur selangkah, menggosok tangannya dengan lembut, dan berbicara dengan sedikit tersenyum. Aku juga mendengar Xiao Yan menyebutkan kamu berkali-kali. Sekarang setelah kami bertemu, kamu memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran kamu terus-menerus memikirkannya. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum hangat. Meskipun kedua wanita ini tampak sangat hangat ketika mereka berbicara, Xiao Yan bisa merasakan suatu keanehan dalam suara mereka. Dia tertawa pahit di dalam hatinya. Kedua wanita ini memiliki modal untuk menjadi bangga. Satu memiliki konstitusi racun alami sementara yang lain memiliki garis darah Dou di kuno. Sekarang setelah mereka bertemu, ada perasaan samar-samar dari mereka berdua menolak untuk menyerah pada yang lain. Mungkinkah ini pertentangan antara dua wanita yang luar biasa? Baiklah, masalah ini selesai. Mari kita istirahat sebentar. Selain itu, ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Sun Er dan Little Fairy Doctor mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya. Melihat mereka mengangguk, Xiao Yan memimpin untuk memindahkan tubuhnya dan mendarat di klan-klan Ye di pusat kota. Kelompok Sun Er mengikuti di belakang sebagai tak terhitung banyaknya tatapan mengawasi mereka. Seluruh Ye City juga mulai berubah menjadi kegemparan setelah kelompok Xiao Yan bergegas turun. Pertarungan jiwa aduk hari ini kemungkinan akan menyebar di seluruh Central Plains seperti angin. Ye Zong dan semua anggota klan-klan Ye buru-buru melangkah maju setelah kelompok Xiao Yan mendarat di klan-klan Ye. Setelah pertempuran mengejutkan hari ini, Ye Zong akhirnya menyaksikan kemampuan Xiao Yan. Bahkan sebuah faksi sekuat lembah sungai es dipaksa kembali dengan cara putus asa meski telah mengirim semua orang terkuat mereka. Dari ini, orang bisa tahu seberapa kuat Xiao Yan. Meskipun ia jelas mengerti bahwa itu sebagian besar ini adalah karena kedatangan bala bantuan tiba-tiba, ia juga mengerti bahwa itu mampu memanggil bala bantuan ini adalah bagian dari repertoar Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, apa kamu baik-baik saja? Wajah Xinlan dipenuhi dengan sukacita ketika dia melihat Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk Sun Er dan berkata pada Xinlan, "Ini Sun Er, aku rasa kamu seharusnya juga mendengarnya." Hihi, salah satu pendiri Pan's Gate, Senior Sun Er, menjadi anggota Gerbang Pan, bagaimana aku tidak pernah mendengarnya? Xinlan menutup mulutnya dan tertawa canggung. Sun Er juga terkejut ketika dia mendengar jawabannya. Wajah elegannya segera mengungkapkan senyum lembut yang menyebabkan hati orang-orang muda dari klan Ye dengan cepat berdetak saat dia dengan lembut berkata, "Keke, jadi kamu juga seorang siswa dari Akademi Batin. Elder Ye Zong, bisakah kamu mengatur tempat bagi kami untuk mengobrol?" Xiao Yan menyeringai dan menoleh ke Ye Zong. "Keke, Mr. Xiao Yan benar-benar tahu cara bercanda. Masalah kecil semacam itu tidak masalah." Ye Zong buru-buru mengangguk setelah mendengar permintaannya. Dia secara pribadi memimpin di depan.
Xiao Yan tersenyum. Dia memimpin Sun Er, dokter peri kecil, dan sisanya mengikuti. Halaman itu masih dipenuhi dengan banyak anggota klan Ye. Sebagian muda anggota R mengungkapkan ekspresi iri ketika mereka melihat dua wanita dengan sikap merendahkan memiliki keunggulan individu. Orang biasa sudah diberkati oleh surga untuk memiliki salah satu dari mereka, namun Xiao Yan bisa menikmati keduanya. Dari cara mereka melihatnya, apa yang ada di sana untuk disesali jika seseorang hidup sampai keadaan seperti itu dalam kehidupan. Xiao Yan alami tidak punya waktu untuk memikirkan pikiran orang-orang ini. Di bawah kepemimpinan Ye Zong, mereka semua masuk ke ruang pertemuan klan Ye. Ye Zong dengan bijaksana memimpin orang luar ke dalam ruangan dan kemudian pergi setelah kelompok itu mengambil tempat duduk mereka, meninggalkan tempat ini ke kelompok Xiao Yan. Xiao Yan duduk di kursi dan tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Dia merasakan sakit menusuk di pembuluh darahnya dan tanpa sadar membuka mulutnya. Sequel dari perubahan misterius Skyfire 3 cukup hebat. Jika tubuhnya tidak terlalu kuat, kemungkinan dia sudah lama ditinggalkan di tanah tidak bisa bangun. Xiao Yan, GG, apa rencana kamu selanjutnya? Sun Er mendorong cangkir teh di sampingnya ke Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara lembut. Aku harus menyelamatkan guru dari tangan Hall of Souls. Kekuatan tangan Xiao Yan memegang cangkir teh tanpa sadar meningkat. Rasa dingin melintas di mata hitam gelapnya. Guru Xiao Yan GG seharusnya adalah Yao Zunze, Yao Chen, sejak saat itu kan? Sun Er tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Dia telah melakukan penelitian setelah kembali ke klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa itu dia menyadari identitas Yao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk. Yao Chen, petik satu. Pria tua berpakaian hitam di samping itu sedikit terkejut ketika dia mendengar nama itu. Segera, matanya melirik Xiao Yan dengan heran. Dia berkata, tidak disangka bahwa itu dia adalah gurumu. Keterampilan penyulingan obat orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak ada orang di benua Doki ini yang bisa menandingi. Petik 1. Itu benar. Saat itu, kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun, kami berdua hanyalah dozongs biasa pada waktu itu. Yang lain berambut putih. Lelaki tua itu juga tertawa dan menghela nafas penuh emosi. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Sun Er, yang sedang berpikir keras, saat dia bertanya, apa itu? Petik 2. The Hall of Souls pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap kamu setelah masalah hari ini. Mereka bahkan mungkin menggeser tempat di mana mereka memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika kamu berani menuju ke sana, kemungkinan kamu hanya akan menyerahkan diri ke tangan mereka. Sun Er ragu sejenak dan menjawab. Kamu tidak boleh meremehkan Hall of Souls ini. Klan Gu aku telah saling bertukar pukulan dengan mereka selama bertahun-tahun. Namun, kami tidak menyakiti inti mereka. Dengan kekuatan kamu, bahkan jika kamu memiliki 2 dozuns di sisi kamu, kemungkinan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Hall of Souls jika kamu tidak merencanakan dengan benar. Orang tua berambut putih juga mengingatkan. Kehilangan muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini. Dia harus kembali paling 10 hari. Status kamu sedikit unik bagi klan Gu kami. Sebelum kamu memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, aku yang lama merasa bahwa itu yang terbaik adalah kamu tidak melakukan kontak dengan klan Gu. Petik 1. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Meskipun dia tidak yakin apa yang unik berarti, dia sadar bahwa itu ada beberapa hubungan antara klan Gu dan klan Xiao. Selain itu, Tusi Ancient Gods Jade pada dirinya adalah sesuatu yang ingin klan Gu peroleh. Yao Lao telah mengingatkannya saat itu bahwa itu tidak ada kata-kata bocor tentang hal itu. Kalau tidak, pasti akan menarik bencana fatal. Karena titik ini, Xiao Yan akan berhati-hati ketika melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan GG, kekuatan aula jiwa jauh lebih dari apa yang telah kamu lihat. Karena itu, kamu tidak boleh lengah. Masalah menyelamatkan Tuan Yao Lao dan Paman Xiao semuanya bergantung padamu. Ekspresi Sun Er sedikit memalukan. Dia takut bahwa itu Xiao Yan akan pergi untuk menyelamatkan Yao Lao sekarang dalam nekat dan akhirnya mendarat di tangan Hall of Souls. Setelah semua, niat sebenarnya dari Hall of Souls adalah Tusi Ancient Gods Jade di tangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap dan serius. Setelah pertempuran baru-baru ini, dia pada dasarnya memaparkan semua kekuatan di sekelilingnya.
Dengan saluran informasi dari Hall of Souls, ada kemungkinan bahwa itu mereka akan segera menyadari informasi tersebut. Jika dia masih memimpin kelompoknya, kemungkinan besar dia tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Lao tetapi bahkan akhirnya kehilangan seluruh kelompoknya bersama dengan dirinya sendiri dalam prosesnya. Tangan Xiaoyan kamit untuk memegang cangkir teh yang dikencangkan sedikit. Hatinya gelisah. Setiap hari tambahan ia membiarkan Yao Lao tinggal di aula jiwa, akan menjadi hari tambahan penderitaan. Hal ini menyebabkan dia merasa seolah-olah hatinya sedang diiris oleh pisau. Sun Er menghela nafas pelan setelah melihat wajah Xiaoyan. Dia berhenti mengatakan kata-kata tambahan. Aula itu terdiam setelah dia berhenti berbicara. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya menghembuskan nafas yang dalam. Suaranya rendah dan dalam. Aku tidak akan pergi ke Hall of Souls untuk saat ini. Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berkata, Xiaoyan GG, tolong tenanglah. Tuan Yao Chen bukan Dozun biasa. The Hall of Souls tidak akan mengambil hidupnya dengan mudah. Setelah aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan klan Gu untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen dipenjara. Jika aku menerima berita apapun, aku akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu kamu. Petik 1. Xiaoyan sedikit mengangguk. Karena saat ini bukan saat terbaik untuk menyelamatkan Yao Lao, dia harus bersiap-siap untuk masalah pil-pil spill gathering. Jika dia bisa mendapatkan api-api 3000, kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, dia akan mampu melawan para ahli di tingkat Binghe. Setelah itu terjadi, dia diam-diam akan mengumpulkan para pembantu dan menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls dalam satu upaya. Adapun ayahnya Xiao Zhan. Mata Xiao Yan menjadi sedikit redup ketika dia memikirkan ayahnya. Sejak Xiao Zhan menghilang, tidak ada kabar tentang dia. Karena tempat cahaya jiwa di Tu Dia Jade kuno Lord masih ada. Itu mungkin bahwa itu Xiao Yan akan berpikir bahwa itu Xiao Zhan telah dibunuh oleh Hall of Souls. Mungkin bisa mendapatkan berita yang berhubungan dengan ayah dari mulut King Hai. Jari Xiaoyan menggosok cincin di jarinya. Ekspresi padat tiba-tiba muncul di matanya. Menjadi elder terhormat di aula jiwa, sepertinya King Hai sadar akan banyak hal. Namun, terlepas dari apakah itu menyelamatkan Yao Lao atau ayah, semua itu didasarkan pada prakondisi aku yang memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, 3000 api terbakar. Aku akan mendapatkan kamu. Bab 1110, Misteri Giok Kuno. Hiruk-pikuk yang diciptakan dari pertempuran yang menggetarkan jiwa di siang hari akhirnya memucat saat malam secara bertahap menutupi kota Ye. Namun, hati banyak orang masih dipenuhi dengan kegembiraan karena pertempuran tersebut. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di Central Plains. Yang memuncak keingintahuan orang-orang di kota Ye adalah identitas dari wanita berpakaian hijau yang muncul di dekat akhir. Orang-orang di wilayah Pil ini dengan jelas memahami seperti apa faksi kuat lembah sungai es ini, namun bahkan Bing He telah tunduk di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini karena wanita misterius berpakaian hijau. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa latar belakang mengejutkan yang dimiliki wanita ini. Bulan sabit tergantung di langit malam yang hitam pekat saat cahaya bulan yang agak dingin menyebar ke bawah, menutupi kota yang telah hancur pada siang hari dengan lapisan benang perak samar. Xiaoyan duduk bersila di ruang tamu jauh di dalam manor klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Ada aura panas yang samar-samar tertinggal di sekitarnya saat dia menghirup dan menghembuskan napas. Meskipun Xiaoyan tidak menderita cedera yang terlalu serius dari pertempuran besar di siang hari, dokinya pada dasarnya telah kelelahan. Selain itu, energi sombong yang telah dibuat saat menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, kemungkinan sebagian pembuluh darahnya akan pecah karena energi sombong. Gelombang demi gelombang energi alam perlahan memasuki tubuh Xiaoyan. Setelah menjalani penyempurnaan, mereka berubah menjadi kelompok doki yang mengalir melalui nadinya. Ini menyebabkan rasa sakit yang memancar dari pembuluh darahnya secara bertahap berkurang. Pelatihan yang tenang ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Wajah putih pucatnya telah pulih dari kemerahan halus. Doki yang kelelahan di dalam tubuhnya menjadi lebih berisi setelah beberapa penyembuhan.
Kekuatan saya masih kurang. Dengan kekuatan saya saat ini, saya paling banyak bisa berurusan dengan para ahli di puncak kelas Dozong. Adapun ahli kelas Dozun, kecuali saya menggunakan flame pemusnahan lotus terakhir, kemungkinan saya akan kesulitan melukai mereka. Xiao Yan membuka matanya, merasakan kondisi di dalam tubuhnya, dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia langsung merenung di dalam hatinya. Ada terlalu banyak ahli yang muncul dalam pertempuran besar hari ini. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk benar-benar memahami kekuatannya. Di Central Plains, seseorang harus mengandalkan tinjunya untuk berbicara. Jika Sun Er tidak datang tepat waktu hari ini, kemungkinan nasib kelompoknya tidak akan baik. Namun, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, ke titik di mana dia tidak perlu takut pada kepala lembah-lembah sungai es, dia secara alami akan dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi seperti itu daripada mengandalkan keberuntungannya dan menunggu orang lain untuk melakukannya. Bantu dia. Sun Er berhasil menyelamatkannya sekali, tapi bagaimana dengan yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat? Meski kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiao Yan juga cukup takut dengan klan Gu ini. Dia tidak yakin seperti apa hubungan klan Xiao dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan Tu Si Ancient Gods Jade dari Xiao Yan. Tentu saja, mereka berbeda dari Hall of Souls karena mereka menggunakan taktik yang lembut sementara Hall of Souls menggunakan segala cara yang mereka miliki, baik adil maupun busuk. Masalah Sun Er yang mengintervensi untuk menyelamatkannya kemungkinan akan segera sampai ke telinga klan Gu. Xiao Yan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadapnya. Namun, seseorang perlu memikirkan skenario terburuk jika terjadi sesuatu. Jika klan Gu ini akan menyerangnya suatu hari dalam upaya merebut Tu Si Ancient God Jade, dia harus memiliki kekuatan yang menjadi miliknya. Xiao Yan percaya bahwa bahkan jika klan Gu menentangnya, Sun Er tidak akan menyerangnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa klan Gu masih tidak menyadari bahwa giok dewa kuno Tu Si masih bersamanya bahkan sampai sekarang. Karena Sun Er bisa merahasiakan masalah sepenting itu, dia bisa tahu di mana dia berada di dalam hatinya. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, kemungkinan Sun Er akan turun ke pusaran antara cinta dan kerabat. Pada saat itu, dia akan menderita terlepas dari siapa yang menang. Ini juga sesuatu yang tidak ingin dikatakan Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, semua intinya adalah saya tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, bahkan klan Gu tidak akan menyerangku dengan paksa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dengan setiap kemajuan bintang, dia bisa merasakan bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting. Keluarga, cinta, klan, semua ini hanya bisa dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Ekspresi mencolok melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya dengan lembut menyentuh dadanya. Masih ada lebih dari setengah dari Demon Poison Spot yang tersisa. Jika dia benar-benar menyempurnakan hal ini, Xiao Yan percaya bahwa dia akan bisa menjadi bintang Dozong. Begitu dia mendapatkan 3000 Burning Flame, dia bahkan mungkin bisa mencapai puncak kelas Dozong. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika menghadapi seorang ahli super seperti Bing He. Setelah saya sepenuhnya pulih dari luka saya akan memperbaiki tempat racun iblis. Benda ini tetap ada di tubuh saya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk benar-benar menyingkirkannya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia akhirnya mengambil keputusan di dalam hatinya. Xiao Yan perlahan rileks. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya sekali lagi ketika matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruangan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu masih bersembunyi?" Tawa lembut ditransmisikan ke dalam ruangan setelah Xiao Yan tersenyum. Segera, sosok berwarna hijau muncul. Dia berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Ini sudah sangat larut, namun Xiao Yan GG belum beristirahat." Xiao Yan memperhatikan wanita yang anggun dan mempesona ini di depannya di bawah cahaya lampu yang lembut. Panas mendidih diam-diam naik di dalam hatinya. Emosi yang telah dia tekan selama bertahun-tahun tampak seperti gunung berapi yang meletus tanpa kehadiran orang lain. Dia tidak bisa menahan letusannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih tangan seperti kucing putih salju milik Sun Er. Di mana dia menyentuhnya benar-benar halus, muncul seperti batu giok hangat,
menyebabkan dia sangat menyukai perasaan itu sehingga dia tidak mau melepaskan tangannya. Wajah Sun Er menunjukkan rasa malu yang tidak akan pernah dilihat orang luar setelah tangannya dipegang oleh Xiaoyan. Namun, dia tidak membebaskan tangannya. Setelah dipisahkan dari Xiaoyan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar tetapi juga menjadi lebih hangat, seperti endapan yang terakumulasi mengikuti aliran waktu, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya dengan lembut bersandar pada bahu lebar Xiaoyan saat dia dengan lembut bergumam, "Xiaoyan GG, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Mendengar perasaan keterikatan pada kata-kata wanita itu akan mengejutkan orang luar yang mendengarnya. Xiaoyan merasakan kehangatan di hatinya. Lengannya tergulung ke bawah, dan dia memeluk pinggang Sun Er yang halus dan lembut. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambut hitamnya yang halus dan mengendus aroma samar. Sedikit frustrasi di dalam hatinya sepertinya lenyap saat ini. Sun Er mengizinkan Xiaoyan untuk memeluknya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang cerdas menatap wajah Xiaoyan saat dia membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoyan. Ini adalah 3 segel terakhir dari skill segel dewa. Dengan kekuatan Xiaoyan GG saat ini, kamu seharusnya bisa melatih segel ketiga. Sun Er dengan lembut berkata, Xiaoyan GG seharusnya tidak menolaknya. Central Plains bukanlah wilayah sudut hitam. Jumlah ahli sebanyak awan di sini. Seseorang akan lebih aman jika memiliki lebih banyak keterampilan untuk mempertahankan hidupnya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menemukan alasan untuk menolak skill segel dewa ini. Petik 2. Xiaoyan terkejut saat melihat gulungan emas yang berkilauan. Dia merasakan ketidakberdayaan. Gadis ini sepertinya selalu berpikir untuk mendorong barang-barangnya padanya. Xiaoyan sedikit ragu-ragu di depan mata Sun Er. Namun, dia tidak melakukan banyak perlawanan, dan dia segera mengambil gulungan itu. Dia tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Apalagi, Sun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang memadai saat menjelajahi Central Plains, kemungkinannya seseorang akan kurang aman. Xiaoyan juga sudah lama mengalami kekuatan keterampilan segel dewa. Segel gunung terbuka dan segel pembalik laut bisa dianggap sebagai gerakan membunuh yang kuat ketika dia berada di kelas Do Wang dan Do Huang. Mengikuti kemajuan Xiaoyan ke kelas Do Zong, kekuatan kedua segel ini jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia secara alami perlu mempraktikkan metode pelatihan yang tersisa untuk keterampilan segel dewa. Senyuman muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiaoyan menerima gulungan itu. Xiaoyan saat ini tidak lagi memiliki jenis ketajaman kurang ajar yang dia miliki saat itu. Sebaliknya, dia jauh lebih dewasa dan terkendali. Itu benar, Xiaoyan GG, kau tidak mengizinkan orang lain tahu tentang masalah Tu Si Ancient Gods Jade, kan? Sun Er tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Itu benar. Xiaoyan terdiam. Hal ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Dia secara alami tidak berani memberitahu siapapun tentang itu. Bahkan dokter peri kecil, Tian Zunze, dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan giok dewa kuno Tusi. Sun Er akhirnya menghela nafas lega setelah mendengarnya. Ini Tusi Ancient Gods Jade, apakah itu sesuatu yang ingin diperoleh klanku? Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya. Sun Er ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata, The Tu Si Ancient Gods Jade terkait dengan misteri Doudi. Saya pikir Xiaoyan GG juga mengetahui masalah ini. Sejak zaman kuno, jarang ada ahli yang berhasil melakukan terobosan ke kelas Doudi. Doudi saat itu sepertinya telah menghilang dalam semalam. Kami hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno. Petik 2. Xiaoyan menguatkan perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua itu untuk pertama kalinya. Dia berkata, dengan kata lain, jika seseorang menggabungkan potongan-potongan dari Tu Si Ancient Gods Jade, seseorang akan bisa mendapatkan metode untuk maju ke kelas Doudi. Benua Doqi sangat luas tak tertandingi. Ada beberapa sisa-sisa peninggalan para ahli kuno sejak zaman kuno. Namun, sebagian besar dari sisa-sisa ini tidak lengkap. Meskipun demikian, setiap kali sisa-sisa tersebut ditemukan, itu akan menimbulkan keributan besar di benua itu.
Mata cantik Sun Er beralih ke Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, baru-baru ini, ada relik Dou Di yang rusak. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya ada di sana pada saat itu. Tuan Tua Yao Lao juga berpartisipasi. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Mungkinkah Flame Mantra diperoleh dari relik Dou Di? The Two Si Ancient God adalah Dou Di terakhir yang muncul di benua Doqi yang kita ketahui. Dia meninggalkan rumah Dou Di yang tersembunyi di dalam ruang kosong. Rumah Dou Di ini terawat dengan baik. Klan Gu saya dan Hall of Souls sedang berpikir untuk memasukinya. Giok Dewa Kuno Tusi adalah kunci untuk membuka rumah Dou Di itu. Bab 1111, Hilang dalam Gairah. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Implikasi dari Two Si Ancient Gods Jade memang terlalu besar. Dou Di, ini adalah bentuk untuk memanggil penguasa dunia ini. Nilai dari apapun bahkan yang paling tidak berhubungan dengan nama ini akan melonjak. Poin ini adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi hanya dengan melihat klan Gu. Darah seorang Dou Di mengalir di tubuh anggota klan Gu. Hal ini mengakibatkan posisi klan Gu di benua Doqi saat ini. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, itu pasti bisa dianggap di antara puncak. Oleh karena itu, sebelum Xiao Yan GG memiliki kekuatan absolut, kamu tidak boleh mengekspos Two Si Ancient Gods Jade di tanganmu. Ekspresi Sun Er sangat serius saat dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun nenek moyang klan Gu dan klan Xiao memiliki kesepakatan, saat ini ada perbedaan pendapat yang besar di klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli di klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Saat itu, Xiao Yan akan dalam bahaya. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia mempelajari ekspresi muram Sun Er. Dia dengan lembut berkata, alasan Hall of Souls menangkap ayahku juga karena ini? Sun Er dengan lembut mengangguk dan menjawab, klan Xiao pernah bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Doqi. Pada saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es sulit membandingkannya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka klan Xiao pernah menjadi brilian. Sayangnya, mengikuti arus waktu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Magia. Sun Er dengan lembut menjelaskan, mengikuti penurunan generasi ini, selain beberapa anggota klan Xiao, semua orang, termasuk generasi yang lebih muda, tidak menyadari. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan klan Xiao sejauh itu, kemungkinan nenek moyang klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang sangat brilian. Dalam beberapa ratus tahun yang singkat, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum saat dia memberitahu Xiao Yan lebih banyak. Dia tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Meskipun Xiao Yan sudah siap, dia tetap merasa tercengang ketika mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua luas ini yang bisa dibandingkan dengannya. Prestasi ini memang mengejutkan. Tidak disangka leluhur ini memiliki prestasi seperti itu. Xiao Yan merasa seolah-olah darahnya mendidih hanya dengan membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik saat itu. Perjanjian aliansi ini juga dibentuk saat itu. Sun Er tersenyum sambil menambahkan lebih banyak. Perjanjian aliansi? Nenek moyang klan Xiao itu pernah membantu klan Gu. Ketika dia akan mati, dia memakzulkan klan Gu untuk menjaga klan Xiao dan menjaga garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, dengan aliran waktu dan hilangnya klan Xiao dari Central Plains, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Sun Er memandang Xiao Yan dan berkata, salah satu alasan aku pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin aku memiliki masa kecil yang tenang. Yang lainnya adalah bahwa beberapa orang di klan ingin aku mengambil giok Dewa Kuno Tusi dari klan Xiao. Petik 2.
Xiao Yan menyeringai. Senyumnya sedikit licik dan senang. Hihi, bagaimanapun, mereka tidak berharap untuk tidak hanya gagal mendapatkan Tu Si Ancient Gods Jade, mereka tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Xiao Yan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Warna yang indah dan malu segera muncul di wajahnya. Itu benar, siapa nama leluhur klan Xiao? Ekspresi cantik dan malu Sun Er telah mengobarkan api jahat di perut bagian bawah Xiao Yan. Dia membuka mulutnya sedikit saat dia buru-buru menekannya. Dia tidak ingin menakuti wanita kecil ini, yang tampak dingin dan acuh tak acuh kepada orang lain, tetapi mengungkapkan rasa malu yang indah di depannya. Tangan Sun Er membelah seutas rambut hitam di depannya. Dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa, "Kenapa? Apakah Anda berencana untuk melihat leluhur ini sebagai berhala?" Petik 2. Dia leluhur saya adalah keturunannya. Bagaimana jadinya jika saya bahkan tidak tahu nama dirinya yang sudah tua? Xiao Yan memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab, leluhur klan Xiao itu disebut Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Yan mengulangi nama ini di mulutnya sebelum tertawa, dia memang layak menjadi leluhur dari klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Sikapnya yang mempesona menyebabkan dia menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya semakin meningkat. Kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona alam yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan ada di alam Gu. Namun, makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat dalam klan Gu bisa dengan paksa masuk, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Mata Sun Er mengembara ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia memandang Xiao Yan dan menyuarakan pikirannya, jika saya telah menebak dengan benar, kemungkinan hanya Anda, anggota klan Xiao, yang bisa memasukinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke Gu Realm, Anda mungkin bisa pergi dan melihatnya. Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius, saya secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan meminta keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam. Petik 2. Kemungkinan Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Sun Er tertawa pelan. Segera, dia tampak teringat sesuatu dan berkata, itu benar, lebih baik kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan dari tetua Xiao Xuan. Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua untuk periode waktu saat itu juga menyinggung beberapa faksi yang kuat. Beberapa dari faksi itu masih ada sampai sekarang. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan mereka akan membawa masalah bagi Anda. Petik 2. Apakah faksi ini sekuat lembah sungai es? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Faksi di wilayah Central Plains tidak dapat diringkas dengan fase, 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya, klan Gu saya tidak berperingkat di antara mereka, tapi adakah orang yang memiliki pengetahuan berani mengatakan bahwa klan Gu tidak bisa hadir? Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, beberapa faksi di wilayah Central Plains yang tetap low profile mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa iblis tua yang tidak muncul di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan yang bisa Anda lihat di permukaan. Xiao Yan mengusap kepalanya, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi wilayah Central Plains. Itu memang sesuai dengan ungkapan naga dan harimau tersembunyi. Xiao Yan GG, Sun Er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku akan memberimu banyak masalah. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah saya pergi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh sembrono. Sun Er dengan lembut mengusap wajah Xiao Yan dan mengkhawatirkannya.
Setelah mendengar bahwa Sun Er akan pergi, Xiaoyan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman tangan yang dia gunakan untuk memeluk pinggangnya yang sempit. Matanya menatap tajam ke wajah cantik di depannya saat dia bertanya, "Kapan saya bisa pergi ke alamku untuk mencari Anda?" Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya menjadi lengkung manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab, "Selama kamu percaya diri, kamu bisa datang kapan saja kamu suka. Tidak peduli apa yang terjadi, yang perlu diketahui Xiaoyan GG adalah bahwa Sun Er akan berdiri di sisi Anda." Petik 2. Xiaoyan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan erat memeluk Sun Er dan dengan lembut berkata, "Tenang. Aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan aku hadapi saat menuju ke alamku. Saya tidak akan sembrono karena saya ingin mereka tahu bahwa penglihatan Anda adalah yang terbaik." Petik 2. Karena leluhur klan Xiao saat itu mampu membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Xiaoyan percaya bahwa cepat atau lambat dia akan dapat mencapai tingkat itu. Pada saat itu, sepertinya tidak ada orang dalam klan Gu yang bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menurunkan dagu seputih saljunya. Dia tidak peduli tentang seberapa kuat Xiaoyan, tapi dia takut Xiaoyan akan didiskriminasi dan menerima pandangan angkuh dari anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiaoyan menunduk. Dia melihat senyum mempesona dari dekat. Senyuman yang mempesona ini hanya akan mekar dengan daya pikat seperti itu di hadapannya. Xiaoyan menatap Sun Er dengan seksama. Panas yang berapi-api tanpa sadar muncul di matanya. Tangannya memegang pinggang Sun Er tanpa sadar bergerak. Setelah itu, ia memecahkan pakaiannya dan menyentuh seperti giok, hangat, halus. Wajah Sun Er segera berubah membara saat dia merasakan tangan Xiaoyan membuat kerusakan. Namun, kabut tampaknya membelah mata air musim gugurnya saat ini. Ada kekeringan di mulut Xiaoyan saat tenggorokannya berguling sedikit. Api jahat di perut bagian bawahnya sebelumnya tiba-tiba melonjak, menyebabkan nyala api yang penuh nafsu muncul di matanya. Wajah Sun Er menjadi semakin merah karena malu saat dia merasakan perubahan pada Xiaoyan. Karena tangan Xiaoyan yang bergerak perlahan di pinggangnya, dia mengeluarkan sedikit erangan. Erangan kecil ini seperti suara iblis yang menyebabkan jantung Xiaoyan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat memeluk sosok cantik ini. Saat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir itu bersentuhan. Perasaan lembut-lembut itu tiba-tiba menyebabkan kedua tubuh mereka menjadi sangat panas saat ini. Bab 1112, menyelesaikan tempat racun setan. Tubuh Xiaoyan kaku sesaat sebelum diselimuti oleh api yang lebih padat dan lebih bernafsu. Dia mengambil kesempatan yang diberikan oleh tubuh kaku Sun Er untuk memaksa lidahnya masuk. Dia seperti bandit yang menjarah dengan sembrono. Sun Er juga terkejut dengan keberanian Xiaoyan hingga pikirannya menjadi lebih kabur. Hanya setelah Xiaoyan menerobos masuk, dia secara refleks mulai berjuang. Namun, saat ini dia tampak sangat lemah. Kekuatannya yang menakutkan, di mana pukulannya bisa menembus ruang itu sendiri, sepertinya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Api nafsu membakar di dalam dada Xiaoyan. Tangannya yang berkeliaran di sekitar pinggang Sun Er naik tanpa sadar. Sesaat kemudian, akhirnya menyentuh kelembutan yang menyebabkan seseorang menahan perhatiannya. Sentuhan lembut itu seperti percikan yang menyalakan sekering bahan peledak. Tangan Xiaoyan diam-diam membuka pakaian hijaunya, memperlihatkan kulitnya yang seperti salju. Asteris batuk asteris nona muda, aku yang dulu punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Batuk tua yang kering tiba-tiba terdengar di luar pintu tepat ketika Xiaoyan akan secara bertahap mengupas segala sesuatu dari orang yang ada di pelukannya. Suara tua itu dengan jelas ditransmisikan ke dalam ruangan. Suara tua ini berisi doki yang kuat yang sepertinya meledak di samping telinga Xiaoyan dan Sun Er, tiba-tiba membangunkan mereka berdua dari keadaan tersesat dalam gairah. Setelah memulihkan kepalanya yang jernih, Sun Er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua dan pakaian yang sudah setengah lepas darinya, memperlihatkan kulit seputih salju di bawahnya. Wajahnya segera berubah menjadi merah sehingga tampak seolah-olah darah akan menetes darinya. Sepasang mata gelap menatap dengan marah pada Xiaoyan karena rasa malunya.
Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut, membungkusnya erat-erat di sekitar tubuhnya saat dia melakukannya. Xiao Yan juga memulihkan pikirannya saat ini. Dia tanpa daya merentangkan tangannya saat dia melihat kemarahan Sun Er yang memalukan. Setelah itu, dia dengan canggung berkata, itu bukan salahku, tidak. Xiao Yan mencoba membela diri sebelum akhirnya menundukkan kepalanya, putus asa. Dia tidak menyangka pengendalian dirinya menjadi seburuk ini di depan Sun Er. Wajah cantik dan mempesona Sun Er tanpa sadar mengungkapkan senyuman saat melihat Xiao Yan yang putus asa menundukkan kepalanya. Namun, senyuman ini dengan cepat ditarik olehnya. Tubuhnya bersembunyi di bawah selimut saat dia buru-buru mengenakan pakaiannya di tengah suara susah payah. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Kamu bajingan, kamu benar-benar memiliki pikiran yang bengkok." Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menggerakkan bibirnya dan bergumam dengan wajah tak berdaya, apa yang bisa kulakukan melawan daya pikat Sun Er, tapi beberapa saat yang lalu. Jangan katakan itu. Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan memblokir mulut Xiao Yan. Namun, dia malah meraih tangannya. Dia berpikir bahwa Xiao Yan akan melakukan sesuatu yang buruk lagi ketika dia melihat cinta yang tidak bisa disembunyikan di matanya yang hitam pekat. Kemerahan cerah di wajah Sun Er menjadi lebih pucat di bawah mata Xiao Yan. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat keraguan melintas di matanya. Segera, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memberi wajah Xiao Yan kecupan dangkal. Xiao Yan GG, garis keturunan di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. Saya tidak bisa melakukan hubungan seksual apapun. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, oke? Petik 2. Kejutan segera melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar suara lembut seperti nyamuk yang terdengar di sampingnya. Dia menoleh, hanya untuk melihat daun telinga gadis yang biasanya sebening kristal berubah menjadi merah menyala. Sun Er merasa kepalanya meledak saat dia berbicara. Bahkan dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mengucapkan kata-kata itu. Segera, dia berhenti mengatakan apapun kepada Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar ruangan. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya saat dia mempelajari sosok Sun Er. Krim dari sebelumnya sepertinya tetap ada. Orang tua ini menyela sesuatu yang bagus. Betapa tidak pengertiannya. Sementara Xiao Yan diam-diam bergumam pelan, dua pria tua berpakaian hitam di luar ruangan berjalan mondar-mandir seperti semut dalam panci panas. Mata mereka tampak sedikit merah. Mereka telah melindungi Sun Er selama ini dan secara alami menemukan bahwa dia tiba-tiba datang ke kamar Xiao Yan sebelumnya. Mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi mengikuti aliran waktu, mereka sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Xiao Yan dan Sun Er sama-sama muda. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, mereka seperti kayu kering dan nyala api yang kuat, menyala saat bersentuhan. Jika mereka adalah pria dan wanita biasa, tidak masalah jika mereka tersulut. Mereka berdua pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pengertian ini. Namun, Sun Er bukanlah wanita biasa. Dia adalah orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Jika dia menyerahkan tubuhnya kepada Xiao Yan hari ini, Xiao Yan pasti akan dikejar ke ujung dunia oleh klan Gu yang marah. Pada saat itu, mereka berdua juga akan menghadapi pelanggaran karena tidak melindungi Sun Er dengan benar. Nasib mereka tidak akan lebih baik dari nasib Xiao Yan. Semua ini karena Sun Er benar-benar terlalu penting bagi klan Gu. Keduanya terus berjalan mondar-mandir di depan pintu masuk. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba terhenti. Mata mereka saling memandang dan melihat mata merah dari pihak lain. Akhirnya, mereka mengangguk. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan dengan paksa mendorong pintu. Berderak. Tangan mereka hendak menyentuh pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Sun Er muncul di depan mereka berdua. Nona muda. Kedua pria tua berpakaian hitam itu sedikit gelisah saat melihat Sun Er keluar. Mata tua mereka mengandung dorongan untuk menangis. Jika pria dan wanita muda ini sedikit impulsif, kemungkinan seluruh klan Gu akan menjadi gila. Melihat penampilan keduanya, wajah Sun Er, dengan paksa mempertahankan tampilan yang dingin dan acuh tak acuh, tanpa sadar sedikit memerah. Namun, suaranya tampak sangat tenang. Lin tua, apa yang kalian berdua lakukan? Sudut mulut pria tua berambut putih itu sedikit bergerak-gerak.
Dia segera bertanya dengan suara terbata-bata. Nona muda, kamu dan Xiaoyan tidak melakukan apa-apa kan? Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan? Kemerahan cerah sekali lagi melonjak ke wajah Sun Er setelah ditanya secara langsung. Dia dengan kejam menatap mereka berdua sambil merasa bersalah. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua ke samping dan bergegas kembali ke kamarnya. Kedua pria tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya tidak ada perubahan apapun pada aura nona muda, sepertinya dia tidak melakukan itu. Pria tua berpakaian putih mengamati Sun Er dari kejauhan. Dia mengusap keringat dingin dari dahinya dan berbicara. Itu karena kami berdua datang tepat waktu. Mengingat karakter nona muda, akankah telinganya menjadi sangat merah jika tidak ada yang terjadi? Untungnya, mereka tidak mencapai tahap itu. Pria tua berpakaian hitam itu mengusap jantungnya yang telah berdetak seperti drum, sambil tertawa getir. Untungnya, jika itu benar-benar mencapai titik itu, kita berdua akan menjadi orang berdosa dari klan Gu. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Bahkan dengan ketenangan para tetua berpakaian hitam, beberapa jantung berdebar tanpa sadar melonjak ketika mereka memikirkan pentingnya Sun Er bagi klan Gu. Mereka segera melirik kamar Xiaoyan dengan tatapan ganas. Setelah itu, tubuh mereka berdua bergerak dan perlahan menghilang dari depan ruangan. Apa yang terjadi malam ini sepertinya merupakan pengalaman paling mengkhawatirkan dalam hidup mereka. Di dalam ruangan, Xiaoyan memeluk selimut yang telah membungkus Sun Er tadi. Dia tersesat sesaat. Setelah itu, dia tersenyum pahit dan meletakkannya. Dia sedikit ceroboh selama peristiwa yang terjadi malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa dia tidak dapat melakukan hubungan apapun saat ini. Jika dua tetua klan Gu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, kemungkinan dia akan membuat kesalahan besar malam ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan menghirup udara dalam-dalam, secara bertahap menenangkan pikirannya dalam prosesnya. Setelah secara bertahap menenangkan pikirannya, gulungan berwarna emas yang diberikan Sun Er padanya muncul di tangannya. Di dalamnya ada 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Xiaoyan sangat tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Berdasarkan apa yang tercatat di atasnya, jika dia menguasai kelima segel, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Xiaoyan tidak jelas tentang kekuatan teknik Do kelas Tian. Namun, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan bantuan teknik Do ini, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Tianxi dan Bingxuan, trio ahli dari lembah sungai es. Hasil pertempuran itu memang luar biasa. Xiaoyan memegang gulungan berwarna emas itu dan memainkannya sedikit. Setelah merenung, dia tidak segera mempraktikannya. Sebagai gantinya, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah percakapannya dengan Sun Er, Xiaoyan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya kekuatan. Teknik Do bisa dipraktekkan kapan saja. Meningkatkan kekuatan saya adalah hal yang paling penting. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah menjadi serius. Tangannya tiba-tiba menarik pakaiannya, memperlihatkan pusaran berwarna hitam dari Demon Poison Spot. Di masa lalu, dia takut peningkatan kekuatannya yang cepat akan mengakibatkan fondasinya menjadi tidak stabil. Namun, setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, Xiaoyan memperoleh kendali atas kekuatan energi pada level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk sepenuhnya menyelesaikan tempat racun iblis ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak lagi sulit baginya untuk sepenuhnya menyempurnakan tempat racun setan. Dengan kapasitas tubuh Xiaoyan, itu harus memungkinkan untuk sepenuhnya menyerap sejumlah besar doki murni yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, menyelesaikan tempat racun iblis yang telah mengganggu Xiaoyan selama bertahun-tahun ini adalah masalah tentu saja. Hihi, Xie Bian, sekarang aku akan begitu saja menerima hadiah besar yang kau berikan padaku saat itu. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap Demon Poison Spot di dadanya. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia dengan cepat menyilangkan kaki dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api hijau giok di dalam tubuhnya dengan marah mulai menyala. Setelah itu dengan liar menyerbu ke lokasi tempat racun iblis. Bagian dalam tempat racun iblis berisi semua doki dari Xie Bian.
Saat itu, Xie Bian telah menjadi bintang 2 hingga 3 Dozong tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Meskipun tempat racun iblis saat ini tidak lagi lengkap, kekuatan Xiaoyan pasti akan melonjak jika dia berhasil memperbaiki semuanya. Situasi ini adalah sesuatu yang Xiaoyan senang lihat. Saat ini dia membutuhkan kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah rencana yang tidak realistis dan omong kosong.